Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot dan pembacaan komen-komen. Nah, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, dan bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai ya dari komen atau request yang pertama, yaitu dari Virgo88. Kira-kira bagaimana ciri-ciri dan zodiak orang yang akan menjadi jodohku kelak? Oke, berarti pertanyaannya adalah ciri-ciri dan zodiak orang yang menjadi jodohku kelak ya. Kita akan baca sama-sama. Sekarang fokus ya, fokus ke diri, fokus ke diri. Sekarang tanyakan dalam hati, bagaimana ciri-ciri dan zodiak orang yang menjadi jodohku kelak? Fokus ke diri, tanyakan dalam hati, bagaimana ciri-ciri dan zodiak orang yang menjadi jodohku kelak? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri, bagaimana ciri-ciri dan zodiak jodohku kelak? Kartu 9 dari kartu Pentacle sebenarnya mencirikan bahwa usianya bisa jadi sama dan lebih tua. Kenapa lebih tua? Karena di sini kartu berangka 9, sudah banyak hal yang dilalui dalam hidup dan ini waktunya dia menuai apa yang dia kerjakan atau yang dia lakukan dalam hidup. Nah, jadi jika dikaitkan dengan pertanyaan, untuk usia, dia usianya bisa jadi sama atau lebih tua. Secara karakter dan warna kulit, dia adalah cenderung orang yang memiliki warna kulit cenderung gelap ya. Ingat, warna kulitnya adalah cenderung berwarna gelap. Nah, di sisi yang lain, untuk zodiaknya, untuk zodiaknya karena dia berangka 9 dan dia berada di kartu minor Pentacle, jadi 9 Pentacle itu sangat dekat dengan zodiak Virgo. Ingat, sangat dekat dengan zodiak Virgo. Jadi zodiaknya Virgo, warna kulitnya sedikit gelap, usianya sama atau lebih tua, dan di sisi yang lain dia adalah orang yang sudah menuai dari apa yang dia tabur. Jadi secara materinya juga baik ya. Dan dia cukup menghabiskan banyak waktu dulunya untuk bekerja, namun saat ini dia sudah mulai menikmati hidupnya dan sudah tidak terlalu terikat dengan pekerjaan ya. Selanjutnya yang memilih kartu tengah, ini juga bagian dari kartu minor, yaitu kartu 3 won, di mana secara usia kartu 3 won ini usianya bisa jadi sama atau lebih muda. Ingat, bisa jadi sama atau lebih muda. Dia cukup kaku dan cukup keras secara prinsip. Di sisi yang lain, untuk warna kulit kartu won itu cenderung ke warna kulitnya gelap. Ingat, untuk kartu won itu warna kulitnya cenderung berwarna kulit gelap. Nah, untuk zodiak, kartu 3 won ini dikaitkan dengan zodiak Aries ya. Jadi zodiaknya Aries, warna kulitnya sedikit gelap, usianya sama atau lebih muda. Di sisi yang lain, dia adalah orang yang memiliki penerimaan diri yang baik, namun pernah ada masa dalam hidupnya di mana dia kehilangan impian-impiannya. Dia melihat orang-orang lain berlayar dan dia tidak berlayar, tapi akhirnya dia membangun kehidupannya di tempat di mana yang akhirnya mungkin bukan yang dia sukai pada awalnya, namun akhirnya dia berhasil di sana ya. Kemudian selanjutnya yang memilih kartu paling kanan, yang ini adalah kartu 7 cup. Oke, taruh kebaliknya biar kelihatan jelas. Kartu 7 cup adalah mencirikan sosok yang usianya sama atau lebih tua. Ingat, sosok yang usianya sama atau lebih tua, warna kulitnya cenderung berwarna kulit cerah. Dia adalah orang yang ciri-cirinya maunya banyak, sangat banyak hal yang ingin dia lakukan. Ingat, sangat banyak hal yang ingin dia lakukan. Namun seringkali hal-hal tersebut hanya menjadi ilusi dalam pikirannya, alias tidak berhasil dia wujudkan. Jadi dia orang yang punya banyak banget maunya, punya banyak banget keinginan, tapi akhirnya keinginan-keinginan tersebut tidaklah menjadi sebuah kenyataan. Nah, di sisi yang lain, jika kita juga melihat ciri-ciri lainnya adalah dia orang yang sebenarnya dalam hidup dia itu seringkali kepinginnya maju, tetapi jarang mau action alias jarang mau mengambil langkah yang nyata. Jadi dia punya teori yang banyak, dia punya ide-ide yang banyak, dia punya kreativitas yang banyak, tetapi dia tidak mengambil langkah yang nyata. Nah, jika kita kaitkan dengan zodiaknya sangat dekat dengan zodiak Scorpio ya. Jadi 7 cup ini sangat dekat dengan zodiak Scorpio ya. Oke, Tarot lanjutkan kembali. Pertanyaan selanjutnya adalah komen. Bentar ya, Tarotku munculkan komennya. Oke. Selanjutnya adalah ini sudah kembali dari Virgo 88 karena tadi sudah.
Tarotku lanjutkan ya. Jadi untuk satu orang di satu hari requestnya tarotku bacakan satu sehingga teman-teman yang lain bisa terbaca juga ya. Oke, selanjutnya adalah dari Mia Heriani. Bang, readingkan ya. Saya dapat kabar dari mantan kalau dia mau cerai sama istrinya. Yang saya mau tanya, apa penyebab terjadi perceraian dia dan istrinya? Apakah dia akan bercerai tahun ini? Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi penyebab perceraian mereka dan apakah mereka benar akan bercerai tahun ini ya? Sekarang fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apa yang menjadi penyebab perceraiannya dengan istrinya? Apakah benar mereka akan bercerai tahun ini? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apa yang menjadi penyebab perceraiannya dengan istrinya? Apakah benar dia akan bercerai tahun ini? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri, kenapa kira-kira penyebabnya dia bercerai dan apakah dia benar akan bercerai tahun ini? Kita lihat sama-sama ya. Kartu 4 won sebenarnya lebih mengarah ke arah jawaban perbedaan visi hidup satu sama lain. Mungkin si dia pengennya ngarah ke kiri dalam hidup dan sedangkan istrinya pengennya ngarah ke kanan. Nah, perbedaan pandangan hidup, perbedaan visi hidup ini akhirnya membuat dia dan istrinya memilih langkah masing-masing untuk sama-sama bahagia daripada mempertahankan sebuah hubungan yang sudah ujungnya berbeda. Akhirnya mereka memutuskan dengan bijaksana bahwa memang lebih baik bercerai. Dan jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah tahun ini akan bercerai, kartu-kartu pedang dan tongkat menjawab ke arah jawaban iya ya. Iya, dia akan bercerai tahun ini. Kenapa bercerai? Karena sudah tidak sama goalnya atau tujuan dalam hidup ya. Sedangkan ini yang pilih kartu tengah. Yang ini lebih ke arah hubungannya sebenarnya masih stabil dalam artian kalau ada keributan itu sekali terjadi karena masalah materi. Mungkin ada satu sama lain yang merasa tidak dipenuhi secara materi dan secara fisik juga ya. Nah, di sisi yang lain apakah akan bercerai tahun ini? Yang ini lebih ke arah tidak karena mereka masih bisa menyeimbangkan. Karena si A kadang mungkin si suami merasa si istri nggak menuhin ini. Tapi si istri di sisi yang lain juga merasa dipenuhi di sisi yang lain. Jadi sebenarnya masih saling balance dan bisa saling mengimbangi. Si suami juga sama. Mereka kadang memang saling menyalahkan, tapi sebenarnya mereka saling membutuhkan. Yang ini belum ke arah bercerai ya. Sedangkan ini yang pilih kartu paling kanan, yang ini lebih ke arah chariot atau simbol perubahan ya. Saat kartu chariot muncul dan hubungan memang sudah diambang perceraian, bisa terjadi perceraian akan terjadi. Namun, jika masih awal sekali dan belum menikah, ini juga bisa malah menjadi simbol pernikahan. Jadi jika kita kaitkan dengan pertanyaan, apa yang membuat mereka ribut? Karena satu sama lain sebenarnya si laki sudah atau si salah satu pasangannya sudah terlalu sibuk dengan urusannya dan melupakan pasangan yang lain. Hal ini membuat pasangannya juga sudah ngerasa nggak nyaman karena sering ditinggal. Akhirnya memutuskan ya sudah daripada kamu sering tinggal aku lebih baik kita berpisah sekalian. Nah, di sisi yang lain apakah akan bercerai tahun ini? Chariot menjadi simbol perubahan berarti bisa jadi perceraian terjadi di tahun ini ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Komen selanjutnya adalah ya, hari ini sudah dari Alisi Gunawan. Halo Kak Tarotku, aku mau request bagaimana saya dan dia jadian. Apakah ada seseorang penengah antara aku dan dia supaya bisa jadian atau si dia nembak saya begitu saja? Oke, pertanyaannya adalah apakah ada orang lain yang membantu untuk jadian ataukah tidak ya? Fokus ya, bayangkan si dia. Sekarang tanyakan dalam hati. Apakah ada pihak lain yang membantu kita jadian atau tidak? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah ada pihak lain yang membantu kita jadian atau tidak? Oke, tarotku tebar kartunya ya. Tarotku ambil 3 buah kartu. Oke, sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah ada pihak yang membantu kita jadian? Kartu Wheel of Fortune sebenarnya alam semesta membantu menuntun dengan cara memberikan keberuntungan dan kemudahan. Yang ini bisa jadi ada bantuan yang membantu kalian jadian, berarti ada pihak ketiga yang membantu ya. Sedangkan yang memilih kartu tengah, yang ini juga lebih ke arah jawaban iya, karena pedang dan tongkat banyak mengalir ke arah jawaban iya. Sebenarnya kalian udah dekat, cuma ada orang lain yang membantu sehingga hubungannya jadi jelas dan jadian. Ini juga kartu bantuan. Sedangkan yang ini lebih ke arah tidak. Mungkin dia hatinya masih ragu, namun secara dia hatinya mantap, dia sendiri yang akan menyampaikan perasaannya. Yang ini dari dia ya, nggak ada bantuan, 2 ini bantuan ya. Oke,
Selanjutnya sudah berganti hari. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, bantu Tarotku, subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, dan bagikan pengetahuan dari Tarotku. Terima kasih.